Setelah itu kita nikah secara Islam. Oh, menikah lagi. Karena ustadznya bilang kamu ini belum secara agama kalian tuh belum menikah gitu. Iya. Sebelum aku melihat itu tuh aku kayak sebel aja gitu. Kenapa? Ya maksudnya Muslim lu berat banget, lu mesti puasa coy gitu. 30 hari gitu. Terus lu mesti misalnya mau pergi, bentar ya gue mau mampir dulu sholat apa segala macam. Itu kayak ribet gitu loh. Lu nonton nih misalnya pertengahan, terus lu sholat kan ribet. Berhijab, ya lu nggak bisa pakai ini dong, lu nggak bisa pakai ini dong. Misalnya ke pantai lu nggak bisa bikinian dong gitu. Pas di hari itu kebetulan ada acaranya Ustadz Felix. Selamat datang di Rukun Podcast. Setelah itu kita nikah secara Islam. Oh, menikah lagi. Karena ustadznya bilang kamu ini belum secara agama kalian tuh belum menikah gitu. Iya. Karena masih kayak masing-masing gitu, masih belum pasangan halal. Secara keyakinannya juga udah berbeda gitu kan. Akhirnya kita menikah secara Islam. Masya Allah, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi selama 4 bulan itu kan kamu tidak boleh bercampur sama suami. Dia ngajak gimana? Wah, saya tantang sih. Gak boleh, lu bukan suami gue gitu. Oh gitu ya? Walaupun kita satu atap tapi lu bukan suami gue deh. Dia gitu, ya udah akhirnya berjalan waktu akhirnya dia terima sih. Tapi keren sih suami, karena dia sangat toleran, kemudian bijak dan tahu mentreatment bagaimana istri ketika punya pendapat sih ya. Maksudnya tidak keras-keras banget. Maksudnya kalau abai-abai juga enggak gitu kan. Bucin ya, alhamdulillah ya. Luar biasa. Jadi suami, adik yang barengan, terus kakak-kakak juga akhirnya mualaf juga. Akhirnya semua. Kakak-kakak mualafnya kenapa? Oh, kalau misalnya kakak-kakak itu memang dari dia menikah. Oh, karena menikah. Oke. Karena menikah. Tapi ya aku nggak ada gambaran sama sekali Islam baik itu seperti apa sih. Kayak aku nggak pernah ngeliat ada yang sholat gitu. Jadi nggak sama sekali ke-trigger dalam hal-hal itu. Jadi malah aku di luar gitu. Di luar, maksudnya di luar lingkungan luar yang melihat orang berhijab terus sholat. Tapi sebelum aku melihat itu tuh aku kayak sebel aja gitu. Kenapa? Ya maksudnya Muslim lu berat banget, lu mesti puasa coy gitu. 30 hari gitu. Terus lu mesti misalnya mau pergi, bentar ya gue mau mampir dulu sholat apa segala macam. Itu kayak ribet gitu loh. Lu nonton nih misalnya pertengahan, terus lu sholat kan ribet ya. Tapi Katolik kan ada puasa juga bukannya? Puasanya cuma sejujurnya ya, aku tuh bingung gimana puasanya sih. Oh, lebih ke aturannya berarti ya. Aturannya tuh nggak baku. Jadi misalnya kamu boleh makan sekali sehari kenyang gitu. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu akhirnya membuat aku kayak gue tuh mau sesuatu yang pasti gitu loh. Oke. Kalau misalnya lu puasa nih jam berapa, terus kapan aja. Yang kalau misalnya ibadah tuh ya struktur gitu loh. Jelas aturannya gitu, clear ya. Iya, jadi kalau misalnya kesini, misalnya udah azan ya se-Indonesia tuh sholat gitu kan. Jadi nggak beda-beda. Itu yang membuat aku malah makin kagum, makin kayak wow, gue makin sayang nih sama agama gue sendiri gitu. Nah, lu kan ribet nih ngomongnya tadi kan waktu sebelum mualaf nih, sebelum login. Sholatnya banyak, kemudian puasanya 30 hari apalagi tuh? Berpakaian Sebenarnya iya sih. Karena dulu nggak suka aja kayak ngeliat lu keterbatasan lu kalau misalnya lu muslim. Karena lu kan fashionable tuh kan. Maksudnya jadi suka bebas. Fashion gitu ya. Iya. Aku suka banget fashion. Jadi kalau misalnya ngeliat orang berhijab, ya lu nggak bisa pakai ini dong, lu nggak bisa pakai ini dong. Misalnya ke pantai lu nggak bisa bikinian dong gitu. Nah, pertanyaan gua nih, relate nih. Ketika lu masuk Islam, akhirnya kan dihadapkan dengan semua aturan itu. Gimana respon lu? Malah makin yakin gitu. Makin yakin dengan sama agama gue sendiri. Banyaknya ibadahnya itu? Karena semua ibadah yang Allah, maksudnya yang Allah kasih perintah ke kita, itu tuh baik lagi, maksudnya baik lagi untuk kita gitu loh. Jadi nggak, istilahnya ini orang semena-mena nih perintah kita suruh ini gitu. Tapi tuh baliknya itu, maksudnya di balik semua aturan dia tuh baik banget untuk kita gitu. Maksudnya salah satu kayak secara saintis sholat ternyata bagus buat peredaran darah. Terus puasa ternyata bagus untuk kesehatan. Gitu loh. Jadi semuanya itu tuh berkaitan sama buat umatnya juga gitu. Sangat logis banget. Iya, nggak yang semena-mena nih si ini bikin aturan untuk ini gitu.
Keren. Tuh. Satu keluarga nih login semua ya. Nah, circle lu kan tadi udah secara fashion juga sudah berbeda, secara mungkin keyakinan pasti circle lu kan circle yang sebelumnya. Itu gimana menanggapi lu? Apakah lu tiba-tiba menjadi bukan bagian dari mereka lagi? Prosesnya panjang gitu Kak. Oke. Kayak kurang lebih tuh setahun ya. Jadi kalau misalnya nongkrong gitu ya, mereka buka botol gitu. Buka botol gitu kan. Akhirnya buka botol. Terus misalnya, terus gue nggak minum gitu kan. Gue udah nggak boleh minum gitu. Dikit aja. Tapi jujur ya, ini jujur, maksudnya kayak susah untuk ngasih tahu ke mereka gitu loh. Iya, untuk iya. tanda kutip menghargai. Tapi kan menurut mereka kan itu ya gue cuma apa? Misalnya nawarin, kalau nggak mau ya udah. Tapi mereka kadang ya lalu udah di sini Iya. masih nggak mau minum sih gitu. Terus misalnya ya udah nih, kalau misalnya nggak mau minum, ya lu makan aja apa, jangan di sini kata dia gitu. Terus misalnya ngobrol-ngobrol, terus mereka kadang-kadang ya, Vi, 20.000 pertama gitu. Terus Bukan ceban ya. 20 ya. 20.000 pertama gitu. Terus gue bilang, gue juga nggak boleh cuy, untuk beli tuh pun gue nggak boleh gitu kan. Iya. Masa sih pelit banget tuh. Bukan pelit, emang nggak boleh. Gue kece, gue beli Coca-Cola dia gue boleh deh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Terus misalnya kayak lingkungan ada juga yang maksudnya yang sesama jenis gitu kan. Oh, ada. Lu ada teman seperti itu? Sahabat. Oke. Sahabat aku sendiri. Ya kan temenan ya, sosial ya. Oke. Yang buat aku akhirnya keluar dari circle itu sih kayak mungkin Allah juga kayak nunjukin gitu sih Kak. Kayak aku tuh awalnya masih mau mempertahankan gitu. Maksudnya jujur waktu itu aku takut kehilangan teman. Iya. Takut kehilangan teman, akhirnya ya udah aku main sama mereka juga. Terus lama-lama ini orang selalu ceritain hubungan dia sama pasangannya gitu kan. Maksudnya di satu sisi aku langsung mikir gini, tapi aku bingung gitu. Maksudnya kalau misalnya aku berpendapat, aku mendukung gitu. Kayak misalnya dia lagi curhat, biasa lah ya. Misalnya kayak ya curcol pasangan lah ya, gitu curcol. Terus di situ aku dilema sih. Tapi lama-lama dia risih juga gitu, kayak lu kok jadi kayak gini, lo jadi kayak gini Lu gak gitu. asik nih, Iya, gini ya. benar-benar kayak gitu. Akhirnya kita clash. Ada satu momen yang dimana kayak akhirnya ya kita jauh gitu, karena aku berpendapat gue udah nggak bisa kayak gini lagi gitu. Terus misalnya temen aku lagi yang cerita, gue nggak punya pacar nih, gue mau cari pacar gitu, yang di swipe kanan ya gitu. Ya aplikasi itu gue nggak bisa dapat gitu. Terus akhirnya aku bilang, kenapa lu nggak cari pasangan aja pas segala macam untuk menikah? Gue belum mau, gue mau happy gitu kan. Sedangkan menikah itu kan harus ada terikat satu orang nih, gue mau yang ABCD gitu kan gitu. Ya udah, terus akhirnya lama-lama di circle itu menurut aku udah kurang gitu. Maksudnya aku juga nggak bisa berkembang dalam iman aku. Terus akhirnya aku keluar, tapi keluarnya itu emang sejujurnya tidak baik gitu. Hubungan kita jadi tidak baik untuk sekarang gitu. Karena jadi clash gitu. Jadi kayak ya kurang baik lah Kak ya. Sesuatu yang berbeda pendapat kan akhirnya ada yang berpendapat A, B, akhirnya pasti ada yang nggak terima. Jadi akhirnya udah kita jalan masing-masing aja deh gitu. Tapi cukup normal lah ya. Artinya bukan soal kontes karena lu lagi login aja, tapi namanya teman tuh pasti akan ada clash apapun konteksnya. Tapi ya namanya teman, kita sih seusahakan mungkin apapun yang terjadi dan berantem bagaimana ya kita tetap menerima. Kalaupun tidak sesuai itu ya sudah, kita tidak perlu saling memusuhi lah ya harusnya ya. Wow. Luar biasa sih. Ya deh, jadi sekarang masing-masing aja sih. Gitu. Dan maksudnya ya walaupun sudah saling membatasi diri gitu kan. Nah terus kantor lu gimana? Kantor maksudnya ketika lu convert akan sangat amazing banget, berbeda dong. Berbeda sekali. Iya, ini kan gue ngomong konteksnya ini masalah fashion ya, karena pakaian lu seperti itu kok tiba-tiba wow sudah tertutup kayak gitu. Iya, kayak ada satu orang yang notice gitu kan, kayak Vi, kamu muslim gitu. Oh kaget Iya, ya. gitu. Karena iya kenapa Bu gitu. Iya kerudungan gitu. Kenapa gitu. Boleh diceritain ke saya gitu. Oke, dipanggil nih berarti. Dipanggil, atasan. Gitu. Ya pokoknya diceritain. Diceritain terus akhirnya dia karena dia dari non muslim akhirnya bertentang lah ya sama aku ya, pendapat aku. Ya intinya kayak dia menolak aku untuk kalau bisa sih balik lagi gitu. Karena gambaran menurut orang non muslim ya muslim masih
kurang diterima sama mereka gitu. Oke, Karena ada oke, beberapa hal gitu yang membuat mereka kayaknya ini agama kurang nih gitu. Nggak baik untuk umatnya kalau lo meyakini agama ini gitu. Padahal mayoritas muslim loh di Indonesia. Iya, tapi di situ kayak sedih juga sih Kak. Maksudnya sedihnya kok segitu buruknya ya. Pandangannya. Bahkan sebanyak itu, maksudnya sebanyak orang-orang tuh mayoritas malah memandang agama muslim saat ini tuh sejelek itu gitu. Dan aku kayak nyes aja sih, emang kenapa ya gitu. Kenapa orang muslim sendiri nggak bisa mencerminkan Sosok muslimnya dia. iya, bahkan sosok nabinya aja nggak bisa dicerminkan sama satu orang atau berapa orang gitu loh. Jadi di mata mereka tuh muslim tuh jelek gitu. Terus respon lu gimana dong? Sedih, nangis. Nangis? Nangis karena istilahnya kayak abis di sidang skripsi. Lama dong berarti itu. Lama Oke. gitu. Sidang skripsi yang pertanyaannya kita nggak bisa jawab. Lu nangis, terus respon lu gimana? Apa kalau akhirnya dengan semua pendapatnya itu lu terima, atau misalnya lu mulai mempertanyakan juga karena lu sudah convert nih? Di situ salah satu pemicu gue untuk nyari komunitas sih. Oh. Maksudnya bukan komunitas ya, nyari tempat di mana nih gue harus belajar gitu. Iya. Karena ya apa yang dipertanyakan sama orang-orang ini, gue nggak bisa jawab. Masa lo orang muslim nggak bisa jawab pertanyaan mereka gitu? Itu jadi pemicu gitu. ya? Jadi pemicu gitu. Setelah di banyak pertanyaan itu, akhirnya nge-DM beberapa orang yang menurut aku itu ini orang hijrah gitu. Oh, lu sudah ini ya, observasi ya? Iya, ini orang hijrah nih. Oh, baik nih gitu. Kira DM, ada salah satu artis cewek, dia bales. Terus dia nanya. Oh iya, kalau misalnya kamu muslim, kamu coba kesini kajian di sini gitu. Lu ikutin tuh? Ikutin. Terus boleh tahu apa kajiannya? Kajiannya yang di Aksiana. Aksiana yang Tangerang Selatan itu. Di situ kan banyak kajian, jadi aku ikut. Terus pas di hari itu kebetulan ada acaranya Ustadz Felix. Oh, oke, Ustadz Felix. Ada bedah bukunya beliau gitu. Nah terus akhirnya aku gabung ke acaranya itu. Akhirnya ya beliau nanya, di sini ada yang mualaf nggak gitu. Terus aku ujung tangan tuh gininya gitu. Terus setelah itu, oh ya nanti kamu dapat buku apa segala macam. Akhirnya setelah selesai acara itu kita ngobrol di bawah. Sama Ustadz Felix? Iya, maksudnya beberapa mualaf. Ya mungkin dia bawa orang mualaf gitu kan. Tapi aku di situ nggak tahu itu siapa gitu kan. Akhirnya aku ya gabung. Akhirnya Ustadz Felix kayak ya udah kita bikin ini aja, bukan komunitas ya, satu perkumpulan gitu, satu kajian perkumpulan lah ibaratnya, ya, satu wadah lah ya. Iya, maksudnya untuk memfasilitasi untuk orang-orang yang mualaf gitu. Masya Allah. Nah semenjak itulah aku ikut kegiatan itu gitu. Kegiatannya yang di bawah Ustadz Felix apa namanya? Dia buat satu perkumpulan namanya Titik Temu. Wah. Iya. Relate sebenarnya sama rukun ini sebenarnya qadarullah, kita bertemu itu ternyata tidak asing banget. Karena titik temu itu sama Mbak Sheila ya. Iya betul. Oh iya, kenal tapi. Kenal aja dari situ juga. Oh Masya Allah. Dari karena titik temu itu. Jadi salah satu narasumber kita juga. Mbak Sheila, Umi Ica ya. Masya Allah. Ibunya Kak Sheila. Iya betul. Nah di situ akhirnya kamu belajar karena kan kegiatannya banyak tuh ya, ngaji dan sebagainya ya. Akhirnya aku juga ikut volunteer misalnya kayak si siapa nih yang mau ke Indo terus buka volunteer, terus aku ikut aja, aku daftar. Pokoknya dimanapun ya aku ikut volunteer, soalnya kalau menurut aku kayak kalau misalnya ikut volunteer di situ aku kan bisa dapat ilmu juga gitu, aku belajar gitu. Sampai ke Bandung kemana lah aku ikutin. Wih, keren, volunteer dimanapun aku ikutin selagi itu dakwah ya Kak ya, maksudnya dakwah Islam. Kalau misalnya mereka open volunteer, aku selalu daftar gitu. Nah sekarang lu sudah berkegiatan, lu ikut ngaji, komunitas, kemudian lu masih ada beberapa orang yang mungkin kaget dengan perubahan lu. Gimana perasaan lu sekarang? Apakah lu masih kepo terkait Islam yang lu bingungin, atau memang merasa gua sudah yakin dan alhamdulillah hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan itu sudah tidak muncul lagi di diri lo? Pertanyaan-pertanyaan itu kalau misalnya orang banyak yang tanya gitu ya, misalnya kayak misalnya mereka kan lihat juga kan, maksudnya perkembangan aku kayak dari A ke B gitu kan.
banyak perubahan apa segala macam, setiap pertanyaan mereka malah jadi pemicu untuk mereka berubah sih Kak. Salah satunya? Misalnya kayak ada teman kantor gitu, yang tadinya belum berhijab, terus tiba-tiba dia nanya banyak tentang proses hijrah. Oke. Terus gak lama tiba-tiba dia ke kantor, dia berhijab gitu. Oh, jadi dari keponya sama lu itu lu jelas-jelasin segala macam, nextnya dia juga berhijab pada akhirnya. Terus ada beberapa orang, jadi ini aku nggak tahu ya, maksudnya yang aku pahamin tuh semenjak mereka bertanya rata-rata, jadi kayak sedikit-sedikit berubah, kayak tiba-tiba dia pakai kaos kaki juga gitu. Oh, mungkin ibaratnya biar lebih sederhana sebagai wasilah ya, wasilah hidayahnya buat teman-teman kamu gitu, biar tidak karena kamunya tapi karena memang wasilahnya lewat kamu ya. Itu ada 5 orang kan itu? 5-6 orang. Oh, Masya Allah, itu memang teman-teman dekat kamu yang kepo nanya gitu ya? Kepo-kepo nanya, terus jadi kayak, Vi kalau misalnya ada kajian, infoin dong apa segala macam gitu, gue mau ikut gitu. Terus kayak tiba-tiba, ayo kita bukber bareng gitu. Dia tahu aku dulu non muslim, karena kan ada yang mantan teman kantor apa segala macam. Yuk kita, terus tiba-tiba, Kak berkerudung, iya alhamdulillah sekarang gue udah mau berhijab gitu. Malu kali gue sama lu gitu. Gitu. Oh, kayak gitu. ya Allah, kenapa nih gitu kan? Iya. Gitu. Tapi aku bukan di sini untuk ria atau segala macam ya Kak. Maka tadi sebagai wasilah ya tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kamu tuh membangun vibes baru ya. Untungnya vibes-nya bagus ya. Iya dong, positif dong gitu kan. Apalagi yang misalnya awal-awalnya mungkin yang tidak berhijab bisa menjadi berhijab, wasilah dari lu kan, berarti kan Allah memang memberikan penerangan yang luar biasa gitu kan. Keluarga besar lagi. Iya. Wow, Masya Allah. Perjuangan sih itu. Iya, perjuangan sih. Perjuangan. Karena kamu Luar kan biasa. sudah menikah 2016, 2020. Terus butuh waktu cukup lama dari keluarga, orang tua, bahkan suami untuk akhirnya menjemput hidayahnya itu Iya, tadi betul. ya. Tapi anak-anak alhamdulillah ya berarti ikut ini ya. Karena mereka masih kecil ya. Tapi mereka sempat ada sempat ada kenangan di yang lalu ya. Maksudnya kalau Bertanya misalnya, dong iya, berarti. kalau misalnya kita lewat gereja, dia selalu bilang ini tuh rumah Tuhan gitu. Oh. Itu rumah Tuhan. Terus kalau misalnya dia lihat salib, dia tuh kayak bilang itu ada Tuhan gitu. Kan aku kan suka main ke rumah temanku. Dan temanku kan mayoritas itu Non-muslim. Ada beberapa yang masih aku jalin hubungannya sama Iya, mereka karena gitu. sosial Karena kita, dong, masyarakat karena kita juga wajib. baik-baik aja kan. Baik sama semua orang. Jadi begitu dia lihat salib, dia bilang itu Tuhan gitu. Hmm. Jadi aku selalu merubah. Jadi kayak akidahnya aku mesti ubah nih gitu, perlahan-perlahan gitu Kak. Maksudnya mencoba pendidikan secara ya perlahan-lahan, wajar sih gitu kan. Nah Evi, tapi BTW boleh dong nanti kita dipertemukan sama keluargamu, siapa yang mau podcastin nama Rukun deh. Sahabat Rukun pasti akan kepo banget sih itu pasti, apalagi sama orang tua yang memang notabene-nya cukup keras ya kan sama Islam ya. Luar biasa. Tapi yang aku dengar-dengar nih dari ibu, bapak tuh mulai suka Islam ya. Tapi ini aku nggak konfirmasi. Iya ya, langsung gitu ya. kamu belum bisa memastikan lah ya. Nah, dia suka kebersihan, maksudnya yang diajarkan sama agama Islam gitu. Karena dia kayak ya kalau misalnya di Islam tuh sebelum sholat kita terus Wudu, kita iya. harus bersih gitu. Terus kalau misalnya kita pipis itu nggak boleh kena sebegitu bersihnya gitu loh. Najis soalnya. Iya, najis gitu. Tidak bisa buat sholat gitu kan, tidak bisa ke tempat ibadah gitu ya. Justru gitu. malah seperti itu ya. Terus pakai tangan kanan gitu, karena tangan kiri kan sudah untuk membersihkan ketika kita maksudnya di kamar mandi apa segala macam gitu. Jadi itu salah satu, tapi aku tidak konfirmasi ulang ke beliau. Boleh konfirmasi di Rukun aja ya. Masya Allah. Keren. Ya kita mendoakan lah agar Evi, suami, keluarga besar, orang tua, kakak-kakak dan adik biar bisa istiqomah. Amin. Jadi nanti apapun pertanyaannya kan mungkin sekarang kan sudah ada kajian, sudah ada komunitas, itu kan bisa menjadi tempat untuk belajar lebih dalam ya soal Islam. Kita dapat banget sih inspirasi, sharingnya bermanfaat daging semua sih, ini luar biasa sih. Coba kasih pesan dong, kasih tips buat sahabat Rukun bagi teman-teman yang kebetulan mulai ragu kayak fase-fase lo dulu itu, yang ibaratnya hatinya tuh bingung mau kemana atau gimana, atau bahkan pingin mualaf juga tapi belum tahu lah gimana caranya. Kalau dari aku sih lebih baik kamu tuh belajar sama guru sih.
kalau misalnya kamu ada keraguan atau ada pertanyaan, lebih baik jangan tanya sama teman-teman. Maksudnya teman-teman yang mungkin agak, mohon maaf ya, mungkin agamanya belum sebanyak itu. Jadi kadang jawaban mereka tuh membuat kita malah mundur lagi gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, ada penasaran sama sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, lebih baik tanya ustadz atau tanya orang-orang yang inilah berkompeten untuk menjawab hal-hal yang kamu pertanyakan gitu. Dan untuk yang mungkin yang udah muslim, ya baiknya sih menjaga dan memperlihatkan agama muslim itu dengan baik gitu. Maksudnya jangan kasih mindset yang buruk-buruk itu tuh ke orang-orang banyak lagi gitu. Jadi kayak kita mungkin diubah, kayak mungkin jadi lebih baik sama sesama, sama siapapun. Sosial, iya, ya. dari segi sosialnya itu mungkin kita harus bangun dengan hubungan yang baik. Terus gimana cara kita memperlakukan mereka. Terus gimana kalau misalnya mungkin yang udah muslimah, baiknya sih pakai kerudung ya. Dan tampilan itu yang baik gitu loh, jangan yang kurang gitu. Maksudnya yang sesuai sama perintah Allah gitu. Gimana sih cara berhijab segala macam. Ya mungkin itu adalah salah satu wasilah yang kayak aku itu loh. Yang tiba-tiba aku ngelihat orang segerombolan orang pakai baju muslim yang istilahnya yang islami. Menurut aku dulu ya ini islami banget gitu. Ternyata itu cara Allah kasih hidayah ke orang tersebut gitu. Jadi dengan cara-cara yang baik, kalau misalnya kita jadi orang muslim yang baik, ya mungkin itu adalah salah satu wasilah yang dikasih untuk mereka atau segala macam gitu. Jadi kita sebagai salah satu perantara gitu. Ya karena kita tidak tahu. Iya, kita bisa hidayah jadi itu datang iya. dari mana Kak gitu. Jadi kita harus mencontohkan, ya setidaknya jadi muslim yang baik lah, jangan arogan gitu. Karena takutnya yang tadinya mau login atau tiba-tiba yang penasaran apa yang segala macam itu jadi mundur karena perilaku kita sebetulnya. Karena beberapa oknum aja, sebenarnya nggak kayak gitu. Karena yang aku pelajarin tuh muslim tuh indah banget. Setiap peraturan yang Allah kasih itu tuh baik banget untuk kita. Jadi bukan semena-mena dia kayak nyuruh kita sholat, lu harus sholat segala macam 5 kali gitu. Itu enggak gitu. Jadi secara saintis, secara logika itu baik gitu. Jadi enggak yang membebani gitu. Jadi bukan jadi suatu beban untuk kita gitu. Sebenarnya itu juga menjawab buat sahabat rukun ya, agar pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat negatif terkait Islam di pandangan non-muslim itu bisa terjawab ya. Yeah. Karena kan pandangannya tadi masalah yang tidak tahunya dari non-muslim bisa dijelaskan lewat perilaku kita gitu betul. ya. Dari cara kita baik, kemudian dari cara kita berperilaku gitu ya. Gitu, karena kan dalam Islam semuanya kan diatur Kak. Gimana sih cara kita bertetangga dengan baik? Gitu. Apa sih hak-haknya mereka gitu. Jadi semuanya tuh udah ada aturannya gitu. Jadi bukan lu baik banget, sok baik lo gitu. Enggak, ini memang diperintahin sama Allah tuh kayak gini. Kita bertetangga yang baik tuh gini. Kita istilahnya berteman tuh kayak gini. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang kita harus jalanin gitu. Jadi kayak jangan kayak tiba-tiba teman lu nggak mau salim, berarti di lu najis banget tuh. Terus gitu najisnya tuh kayak dia gak mau saling sama lu. Enggak, dia tuh menjaga gitu kan. Dia menjaga aturan-aturan yang udah istilahnya yang udah diturunin ke kita gitu loh. Ya mahram ya kan. Sama seperti yang suami lu bilang waktu sebelum menjadi seorang muslim itu kan. Betul. Artinya ada sesuatu yang bisa dinikmati sama dia sebagai suami. Ada yang memang untuk konsumsi publik ya berarti tertutup gitu kan. Ternyata itu salah satunya ya. Aku baru belajar, oh iya ya ternyata yang dulu maksudnya yang ditakutin sama suami itu emang itu haknya suami gitu. Ternyata aku kemarin salah nih gitu. Dan itu aturan di Islam. Iya, segitu indahnya. Jadi semua ada aturan. Kamu makan gimana? Terus kamu kamar mandi gimana, terus kamu tidur gimana. Jadi semuanya kayak ya ampun, dari gue bangun sampai gue tidur tuh semua ada peraturannya cuy, gitu. Dan itu agama gue yang membuat gitu. Kayak di agama lain nggak ada. Jadi kayak abstrak aja. Lu mau pakai baju di Katolik kan nggak ada peraturan ya. Jadi yang menurut gue itu sopan, yang menurut dia enggak gitu. Jadi kayak ngawang gitu, abu-abu gitu. Jadi kalau di sini tuh A, B gitu. Jadi kayak hak dan batil gitu ya kayak bahasanya ya. Jadi kayak nggak ada tuh yang di tengah gitu.
Nggak ada di abu-abu Nggak dalam ada. Islam ya. Itulah yang gue suka gitu, Mantap. yang gue cinta dari Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah terus belajar ya. Amin. Istiqomah ya. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Thank nih you, Evi Kak. udah sharing sama sahabat Rukun. Keren banget, dan jangan lupa undangan dari Rukun Podcast buat keluarganya, termasuk orang tua bapak itu terutama itu. Iya. Kita menarik banget sih untuk sahabat Rukun bisa nonton dan mendapatkan manfaat dari beliau ya. terima Sahabat Rukun kasih. juga jangan lupa untuk di-subscribe, karena kita makin semangat lagi untuk mengundang narasumber-narasumber pilihan, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan di-share juga kontennya biar kita semangat untuk menyebarkan kebaikan. Ya, thank Makasih you. Mbak Mohon Evi. maaf ya lahir batin. Siap, mohon lahir batin juga. Iya, Kak. Semoga istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.